Episode kali ini pun dimulai dengan ketua geng mantis yang balik marah kepada Li Fei dan memberikan beberapa tamparan agar Li Fei tidak mengganggu King Subetian lagi untuk saat ini. Momen ini tentu saja membuat salah satu penatua di keluarga Qin marah dan melakukan serangan kepada ketua geng mantis. Ketua geng mantis pun kemudian memberi penjelasan kepada penatua Qin kalau dia terpaksa memukul Li Fei karena takut akan kehadiran King Subetian. Jadi ketua geng mantis meminta penatua Qin untuk memaklumi hal tersebut. Akan tetapi penatua Qin tampak masih marah dan hendak nyamperin Subetian untuk memberikan pelajaran. Tapi tiba-tiba saja dua orang dari lembah obat sudah tiba di kediaman keluarga Qin yang membuat penatua Qin langsung mengalihkan perhatian. Dia juga memberitahukan kalau Patriark Qin sudah menunggu dua orang dari lembah pengobatan di dalam rumah. Sementara itu, Subetian dan Nona Melujo langsung bergegas mengikuti dua orang dari lembah pengobatan karena Bang MC kita merasa penasaran. Begitu masuk ke dalam rumah, Patriark Qin dan istrinya langsung memberikan sambutan kepada Master Pil lembah pengobatan serta menunjukkan 3 bahan obat tingkat tinggi yang dimiliki oleh keluarga Qin. Teratai salju, jamur ribuan tahun, dan rotan spiritual murni yang dikeluarkan oleh Patriark Qin tentu saja membuat Master Pil lembah pengobatan langsung terpesona. Dia pun kemudian langsung menawarkan pil tanah berkualitas tinggi kepada Patriark Qin sebagai barter untuk 3 bahan obat di hadapan mereka. Akan tetapi tentu saja Patriark Qin menolak karena 3 bahan obat hanya bisa ditukar dengan pil level langit saja. Di saat yang sama, Master Pil dari lembah pengobatan ingin memanfaatkan situasi karena pada saat ini kondisi kesehatan dari istri Patriark Qin sedang tidak baik-baik saja. Dia pun menawarkan kesembuhan asalkan Patriark Qin mau menyerahkan 3 bahan obat di hadapan mereka. Tanpa banyak basa-basi, Patriark Qin bersedia menyerahkan 3 bahan obat asalkan Master Pil lembah pengobatan mampu untuk menyembuhkan istrinya. Tiba-tiba saja Nona Melujo menyambung pembicaraan dengan berkata kalau Patriark Qin sangat baik hati tapi otaknya sedikit tidak pintar. Sontak ucapan dari Nona Melujo ini membuat penatua Qin marah, tapi hanya dengan jentikan jari saja Subetian sudah mampu menjatuhkan penatua Qin yang banyak bacot. Subetian pun langsung berbicara kalau Patriark Qin ingin menyembuhkan penyakit istrinya, dia harus bertanya terlebih dahulu penyebab dari penyakit tersebut. Bang MC tidak ragu menyebutkan kalau Master Pil dari lembah pengobatan hanya asal bicara saja. Master Pil lembah pengobatan sendiri tampak tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Subetian. Di satu sisi Bang MC berkata kalau dia bisa menyembuhkan penyakit dari istri Patriark Qin serta membantunya untuk melakukan penerobosan sesuai keinginan. Sontak perkataan Subetian membuat Patriark Qin berpikir keras karena tidak ada orang yang mengetahui kalau istrinya sakit setelah gagal melewati penerobosan ranah. Di saat yang sama, tawaran yang diberikan oleh King Subetian hanya menjadi bahan tertawaan bagi Master Pil lembah pengobatan. Dia juga menyebutkan kalau Subetian hanya berbicara omong kosong. Tapi Subetian langsung melakukan tantangan kepada Master Pil untuk membuktikan siapakah yang terbaik di antara mereka berdua. Bang MC juga mengeluarkan lencana alkemis bintang 4 yang dia miliki sebagai bukti kalau dia layak untuk memberikan tantangan kepada Master Pil lembah pengobatan. Bahkan King Subetian tidak ragu akan menyerahkan gingseng darah yang dia miliki jika pil yang dia buat kualitasnya lebih rendah ketimbang yang dibuat oleh Master Pil. Karena Master Pil merasa tertarik, pada akhirnya Subetian meminta Patriark Qin untuk mempersiapkan batu pemancing petir ketika dia sedang menyempurnakan pil berkualitas tinggi. Sontak hal ini menjadi bahan tertawaan Master Pil dan rekannya yang bernama Pak Tua Zhao. Mereka menganggap Subetian terlalu bermimpi untuk menciptakan petaka surgawi pada saat menyempurnakan pil. Subetian sendiri hanya tersenyum melihat kelakuan dari Master Pil lembah pengobatan.
Beberapa saat kemudian, mereka berdua berada di sebuah altar yang sudah dipersiapkan oleh Patriark Chin. Tanpa ragu, Patriark Chin juga langsung meminta Su Baitian dan Master Pil untuk mulai menyempurnakan pil yang akan mereka buat. Baru saja Su Baitian mengeluarkan sebuah tungku, Patriark Chin langsung kaget karena tungku tersebut terbuat dari kekuatan King Su Baitian. Sementara itu, Master Pil lembah pengobatan tampak masih percaya diri kalau dia akan memenangkan pertandingan karena tidak mungkin alkemis bintang 4 bisa mengalahkannya. Ketika Su Baitian dan Master Pil lembah pengobatan sedang sibuk menyempurnakan pil, istri Patriark Chin bertanya kepada suaminya siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Patriark Chin kemudian memberikan prediksi bahwa Master Pil lembah pengobatan akan lebih baik meskipun dia sedikit menyinggung kemampuan Su Baitian yang berada di atas rata-rata. Akan tetapi istri dari Patriark Chin punya pendapat berbeda di mana menurutnya Su Baitian lah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Sementara itu, Master Pil lembah pengobatan melakukan perbuatan curang dengan berniat menyerang lautan kesadaran jiwa dari King Su Baitian. Akan tetapi Su Baitian dengan kemampuannya berhasil mengembalikan serangan jiwa kepada Master Pil lembah pengobatan yang membuat dirinya langsung gagal menyelesaikan pembuatan pil. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang kaget, terlebih lagi Master Pil langsung marah-marah dan berkata kalau Su Baitian sudah menjebaknya hari ini. Hanya orang yang lemah yang selalu mencari alasan untuk kegagalan, ucap King Su Baitian yang memberikan sindiran kepada Master Pil lembah obat. Sementara itu, Patriark Chin bertanya kepada Master Pil apakah dia masih bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sambil marah-marah, Master Pil menjawab kalau dia sudah gagal untuk melanjutkan pertandingan. Sontak hal ini pun membuat Patriark Chin kecewa karena harapan untuk menyembuhkan istrinya semakin menipis. Tapi Nyonya Chin punya pendapat berbeda di mana menurutnya masih ada Su Baitian yang belum menyelesaikan pembuatan pil, jadi mereka masih punya secercah harapan. Benar saja, pembuatan pil yang dilakukan oleh King Su Baitian sudah hampir mencapai tahap akhir. Di saat yang sama, kakek tua yang berada di dalam pasar datang ke kediaman keluarga Chin untuk melihat langsung aksi Su Baitian. Pada saat Su Baitian sedang fokus menyempurnakan pil, Master Pil lembah obat meminta Pak Tua Zhao untuk melakukan serangan guna menggagalkan King Su Baitian menyelesaikan pil yang dia buat. Akan tetapi nasib sial menimpa Pak Tua Zhao karena dia terkena sambaran petir dari fenomena langit yang dibuat oleh Su Baitian. Master Pil juga langsung berniat melakukan serangan karena dia mengetahui pembuatan pil Su Baitian sudah hampir selesai. Bukannya berhasil menggagalkan Su Baitian, Master Pil malah terkena serangan balik yang digunakan oleh Bang MC kita. Dan pada akhirnya, setelah melalui proses panjang dan beberapa rintangan, Su Baitian berhasil menyelesaikan pembuatan pil untuk mengobati Nyonya Chin. Dia juga langsung memberikan pil tersebut untuk segera dimakan. Tapi dari arah kejauhan Master Pil melarang Nyonya Chin untuk memakan pil buatan Su Baitian karena menganggap pil tersebut pasti sebuah tipuan atau bahkan memiliki sebuah racun. Patriark Chin juga tidak begitu yakin dan meminta istrinya untuk memikirkan ulang. Meskipun sudah mendapatkan peringatan, Nyonya Chin sendiri masih cukup yakin kalau pil buatan Su Baitian bisa menolongnya. Dia pun tanpa ragu langsung memakan pil tersebut dan merasakan efek langsung khasiat dari pil buatan King Su Baitian. Benar saja, setelah beberapa saat, Nyonya Chin berhasil sembuh dari penyakitnya dan melakukan penerobosan di saat yang sama. Tentu saja hal ini membuat Patriark Chin dan istrinya langsung nyamperin Su Baitian untuk mengucapkan terima kasih.
Bahkan Patriark Chin juga langsung mengeluarkan 3 bahan obat langka yang dia miliki untuk dipilih 2 buah oleh King Subetian. Tanpa sungkan Subetian langsung memilih teratai salju dan juga jamur ribuan tahun. Setelah mengambil 2 bahan obat, Subetian juga menanyakan apakah keluarga Chin memiliki tanaman obat ambergris es yang selama ini dia cari. Sayangnya ternyata keluarga Chin tidak memiliki tanaman ambergris es yang dikenal cukup langka. Subetian sendiri bisa memaklumi hal tersebut dan langsung berterima kasih serta berpamitan pergi kepada Patriark Chin. Sementara itu, Master Pil dan Pak Tua Zhao sedang merencanakan sesuatu yang jahat karena mereka sudah kehilangan bahan obat yang diinginkan. Momen ini pun mendapatkan perhatian dari Nyonya Chin yang sadar kalau orang lembah pengobatan pasti akan mencelakai Subetian. Patriark Chin juga punya pemikiran yang sama, akan tetapi mereka tidak bisa mengambil tindakan karena pasti akan menyinggung lembah pengobatan. Karena tidak punya pilihan lain, Nyonya Chin menyarankan untuk meminta bantuan dari leluhur keluarga Chin guna memberikan bantuan kepada Subetian. Sementara itu di tengah kota, Nona Melujo memberitahukan kalau mereka sedang diikuti oleh orang dari lembah obat. Dia pun sedikit khawatir karena Pak Tua Zhao yang dibawa oleh Master Pil bukanlah orang sembarangan. Akan tetapi Subetian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia malah membiarkan Master Pil dan Pak Tua Zhao mengikuti mereka. Dan benar saja setelah beberapa saat Subetian meminta Master Pil dan Pak Tua Zhao untuk segera keluar daripada terus bersembunyi. Bocah nakal, kenapa kau sedari awal tidak menyerah dan berlutut? Mungkin aku bisa menyisakan mayatmu dengan utuh, ucap Master Pil yang berniat membunuh Subetian hari ini. Masih dengan raut wajah yang santuy, Subetian berkata semua tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh Master Pil dan juga Pak Tua Zhao. Sontak hal ini pun membuat Master Pil tertawa dan meminta Pak Tua Zhao untuk segera memberi pelajaran kepada Subetian. Pak Tua Zhao pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk bersiap melakukan serangan. Tapi serangan pertama dari Pak Tua Zhao berhasil ditahan dengan mudah oleh kakek tua di dalam pasar. Kakek tua pasar ini segera meminta Subetian dan Nona Melujo untuk segera pergi karena dia akan menghadapi Pak Tua Zhao sendirian. Sementara itu di saat yang sama, Master Pil menganggap kalau kakek tua pasar sudah cari mati karena berani menghalanginya hari ini. Dia pun segera meminta Pak Tua Zhao untuk membunuh kakek tua pasar dan juga Subetian sekarang juga. Bersiapnya Pak Tua Zhao dan kakek tua pasar melakukan perbaku hantaman juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Master Pil yang meminta Pak Tua Zhao untuk membunuh kakek tua pasar karena si kakek berusaha melindungi King Subetian. Akhirnya terjadilah perbaku hantaman di tengah jalan di antara mereka berdua. Dalam beberapa kesempatan kakek tua pasar tampak dipukuli habis-habisan oleh Pak Tua Zhao. Sontak hal ini pun membuat kakek tua pasar penasaran siapakah sebenarnya identitas dari Pak Tua Zhao ini. Master Pil pun kemudian menjelaskan kalau Pak Tua Zhao merupakan kaisar bintang jatuh yang sudah berada di ranah Martial King bintang 9. Tentu saja penjelasan ini membuat Pak Tua pasar sangat kaget. Dia pun segera meminta Subetian untuk segera pergi sementara dia akan berusaha menahan Pak Tua Zhao di tempat ini. Karena tidak ada seorang pun yang boleh pergi meninggalkan tempat ini, maka Master Pil langsung melakukan serangan kepada Subetian dan juga Nona Melujo. Subetian juga tampak membantu Nona Melujo untuk menghindari serangan yang dibuat oleh Master Pil. Pada awalnya Master Pil mengira serangan yang dia buat berhasil telak mengenai King Subetian, tapi ternyata di dalam kepulan asap Subetian menarik tubuh dari Master Pil dan langsung memberikan bogeman tepat di perutnya.
Setelah Master Pill terkena bogeman, tentu saja Pak Tua Zhao langsung ingin menghajar Subetian. Akan tetapi tiba-tiba saja kipas dari Lao Zhou melayang tepat mengenai Pak Tua Zhao. Terlihat Lao Zhou meminta izin kepada Subetian agar dia diperbolehkan bermain-main melawan Pak Tua Zhao. Tanpa ragu Subetian juga langsung mempersilahkan hal tersebut. Karena sudah berada di ranah Martial King, maka Pak Tua Zhao langsung mengeluarkan pedang dan sayapnya untuk melakukan serangan kepada Lao Zhou. Perbakuan taman yang cukup seru tentu saja langsung terjadi di antara mereka berdua. Pada saat Subetian dan Nona Melujo sedang enak menonton perbakuhan taman, tiba-tiba saja Master Pill dengan licik melemparkan jarum beracun. Beruntung Subetian mempunyai refleks yang begitu cepat menahan jarum beracun yang dilemparkan. Bahkan di sini Bang MC langsung mengembalikan jarum beracun tersebut tepat mengenai tubuh dari Master Pill. Siapa yang menyangka bahwa efek dari jarum beracun bisa membuat Master Pill hampir mati. Dia pun segera cepat mengambil penawar racun untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Akan tetapi nasib sial menimpa Master Pill karena Subetian dengan cepat mengambil penawar racun tersebut dan menghancurkannya di hadapan wajah dari Master Pill. Sontak momen ini pun sejenak membuat Pak Tua Zhao melihat ke arah Master Pill. Kelengahan dari Pak Tua Zhao ini langsung membuatnya terkena pukulan bertubi-tubi dari Lao Zhou. Karena merasa harus segera mengakhiri pertarungan, maka Pak Tua Zhao menggunakan teknik pamungkas untuk melakukan serangan. Di saat itu juga Lao Zhou turun ke bawah dan langsung menyerahkan Pak Tua Zhao kepada Subetian agar diselesaikan secepat mungkin. Hanya dengan satu kali pukulan saja, King Subetian berhasil menghancurkan senjata pamungkas yang dikeluarkan oleh Pak Tua Zhao dan membuat Pak Tua Zhao terkapar di atas tanah. Dengan sisa-sisa tenaganya, Pak Tua Zhao menghampiri Master Pill untuk membawanya pergi dari tempat ini. Akan tetapi tentu saja mereka berdua tidak akan bisa pergi kemana-mana karena Subetian dan yang lain sudah menghadang jalan. Momen ini pun membuat Master Pill berkata kalau leluhur lembah obat pasti akan membalaskan dendam jika Subetian membunuhnya hari ini. Sambil mengeluarkan pedang, Subetian sama sekali tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Master Pill kepadanya. Ketika Subetian sudah mengayunkan pedang ke arah Master Pill, tiba-tiba saja ada seorang nenek tua yang menghadang serangan tersebut. Ternyata nenek tua ini merupakan leluhur dari keluarga Qin. Leluhur keluarga Qin meminta Subetian untuk memberikan ampunan kepada Master Pill lembah obat dan membiarkan mereka pergi dari tempat ini. Master Pill dan Pak Tua Zhao juga tampak langsung bersujud meminta bantuan kepada leluhur Qin agar mereka bisa selamat. Kedatangan dari leluhur Qin sontak membuat Nona Melujo meminta Subetian untuk memberikan ampunan kepada Master Pill. Lagi pula leluhur Qin datang ke tempat ini pasti karena ingin menolong King Subetian atas permintaan dari patriark keluarga Qin. Karena leluhur Qin sendiri yang memohon, maka Subetian dengan legowo memberikan ampunan kepada Master Pill dan juga Pak Tua Zhao. Leluhur Qin juga meminta Master Pill untuk segera pergi dan berterima kasih karena Subetian sudah memberikan ampunan. Akan tetapi Master Pill kembali berulah dengan melemparkan satu jarum beracun ketika dia hendak pergi. Beruntung Subetian mempunyai refleks yang cepat untuk menghalau jarum racun tersebut. Lao Zhou juga langsung turun tangan dengan cepat memberikan pelajaran kepada Pak Tua Zhao dan juga Master Pill, serta berkata kalau mereka berdua tidak layak mendapatkan ampunan dari Subetian. King Subetian pun kemudian berjalan ke arah Master Pill dan melakukan cekikan untuk mengambil api ajaib di dalam tubuhnya. Tanpa berlama-lama, Ling Er juga langsung memberikan bantuan untuk mengambil api ajaib yang disebutkan Subetian.
Sementara itu, leluhur Qin sudah tidak bisa menahan tindakan Subaitian karena semua ini efek dari perbuatan Master Pill sendiri. Setelah Subaitian berhasil mengambil api ajaib, Pak Tua Zhao kemudian berusaha melindungi Master Pill sembari meminta bantuan kepada leluhur Qin agar mereka bisa pergi. Mau tidak mau, sekali lagi leluhur Qin harus memohon kepada Subaitian untuk melepaskan mereka berdua. Leluhur Qin menyebutkan kalau orang dari lembah obat merupakan tamu bagi keluarga Qin. Jadi jika mereka berdua mati, maka keluarga Qin akan disalahkan. Oleh karena itulah leluhur Qin bersedia menukar 5 bahan raja obat spiritual asalkan Subaitian memberikan ampunan kepada mereka berdua. Dan yap, pada akhirnya Subaitian membiarkan Pak Tua Zhao menggendong Master Pill yang sudah kelihatan pingsan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Perginya mereka berdua dari hadapan Subaitian juga sekaligus menutup episode 93 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan leluhur Qin yang meminta Subaitian untuk datang ke kediaman keluarga Qin guna mengambil beberapa bahan obat spiritual. Di saat yang sama, Lao Zhou juga berpamitan pergi karena dia akan meninggalkan kota kuno Chawu. Di lain kesempatan jika mereka bertemu lagi, Lao Zhou ingin kalau dia dan Subaitian melakukan sparring seperti sebelumnya. Sementara itu, Pak Tua Pasar seperti sudah kehabisan tenaga karena pertarungannya melawan Pak Tua Zhao barusan. Setelah pertemuan mereka sebelumnya, ternyata Pak Tua Pasar sudah mencari-cari keberadaan dari Subaitian hingga menemukan Bang MC sedang berada di kediaman keluarga Qin. King Subaitian sendiri paham kalau sampai sekarang Pak Tua Pasar hanya mengandalkan setengah nadi spiritual saja untuk bisa bertahan hidup. Ternyata ada cerita sedih kenapa Pak Tua Pasar bisa mendapatkan luka yang begitu parah. 10 tahun yang lalu dia mencoba untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menolong sang istri. Namun apa daya takdir berkata lain, istri dari Pak Tua Pasar tidak terselamatkan. Sementara Pak Tua Pasar mendapatkan luka yang begitu parah hingga hidupnya hanya menggunakan setengah nadi spiritual saja. Karena merasa kasihan, pada akhirnya Bang MC mengajak Pak Tua Pasar untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah, Subaitian langsung mengeluarkan api surgawi Qingyan guna menyempurnakan sebuah pil untuk Pak Tua Pasar. Seperti biasa, pembuatan pil tingkat tinggi dari Subaitian selalu menghadirkan fenomena langit. Di saat yang sama, Nona Melujo juga hanya tersenyum karena sudah terbiasa dengan pengendalian alkemis King Subaitian. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Subaitian berhasil menyempurnakan pil awan merah untuk diberikan kepada Pak Tua Pasar. Nona Melujo pun segera meminta Pak Tua Pasar untuk berterima kasih karena Subaitian sudah berbaik hati memberikan pertolongan. Tanpa berlama-lama, Pak Tua Pasar langsung memakan pil awan merah tersebut dan berterima kasih sekali lagi kepada Subaitian. Karena Pak Tua Pasar tidak mempunyai banyak harta, dia pun memberikan gulungan kulit domba peninggalan sang istri sebagai ucapan terima kasih. Ternyata gulungan kulit domba yang diberikan oleh Pak Tua Pasar bukanlah gulungan sembarangan karena biasanya disebut tiansui. Di sini Pak Tua Pasar juga langsung berpamitan pergi karena dia tidak ingin mengganggu waktu istirahat Subaitian dan Nona Melujo. Setelah Pak Tua Pasar pergi, Nona Melujo bertanya apa yang baru saja diberikan oleh Pak Tua Pasar kepada Subaitian. Ketika Subaitian menjelaskan kalau dia mendapatkan tiansui, Nona Melujo langsung kaget dan mengucapkan selamat kepada Subaitian. Karena mereka kesulitan untuk menemukan tanaman ambergris es, maka tiansui bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan mendesak dari Subaitian selama ini. Bang MC juga meminta Nona Melujo untuk bersiap-siap karena beberapa hari lagi mereka akan pergi ke Gunung Salju Dalong. Karena hari sudah larut malam, maka Subaitian langsung mengajak Nona Melujo beristirahat.
Ajakan ini pun sontak membuat Nona Melujo kepedean kalau Subetian mengajaknya untuk tidur bersama. Dengan hati riang gembira, Nona Melujo mengikuti Subetian berjalan ke arah kamar, tapi inilah yang terjadi. Yap, lagi-lagi pintu kamar Subetian sudah terpasang sebuah formasi yang membuat Nona Melujo tidak bisa masuk ke dalam. Tentu saja hal ini membuat Nona Melujo lagi dan lagi merasa kesal dan marah. Singkat cerita, keesokan harinya Nona Melujo masih tampak kesal akan kejadian semalam, tapi Subetian mengabaikan kemarahan dari Nona Melujo dan langsung mengajaknya untuk pergi ke kediaman keluarga Qin. Beberapa saat kemudian, Subetian dan Nona Melujo sudah sampai di kediaman keluarga Qin, di mana mereka berdua sudah ditunggu oleh Qin Yang. Qin Yang pun lekas menjelaskan kalau leluhur keluarga Qin memintanya untuk menjemput Subetian di halaman depan. Ketika mereka sedang berjalan masuk untuk menemui leluhur Qin, Subetian melihat ada sebuah api spiritual yang berada di atas kolam. Qin Yang pun kemudian menjelaskan kalau api spiritual tersebut bernama api spiritual Biyu yang merupakan harta dari keluarga Qin mereka. Diketahui api spiritual Biyu dibiarkan di atas kolam karena api tersebut menekan nadi spiritual yang berada di dalam tanah. Beberapa saat kemudian, Subetian sudah bertemu dengan leluhur Qin. Leluhur Qin menganggap Subetian datang tepat waktu dan langsung mengeluarkan 5 bahan obat yang sudah dia janjikan sebelumnya. Akan tetapi di sini leluhur Qin juga berkata semua tergantung kepada Subetian, apakah dia mampu atau tidak mengambil 5 obat spiritual ini. Ternyata leluhur Qin punya maksud lain dengan mengundang Subetian datang ke kediaman keluarga Qin. Leluhur Qin mengajak Subetian untuk bertarung dengannya hari ini karena dia cukup penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bang MC kita. Jika Subetian kalah, dia tetap akan mendapatkan 5 bahan obat spiritual, dan jika Subetian menang, maka dia akan mendapatkan keuntungan tambahan dari keluarga Qin. Tanpa ragu, Subetian langsung berkata kalau dia mau api spiritual Biyu milik keluarga Qin. Leluhur Qin sendiri tidak keberatan jika Subetian menginginkan api spiritual tersebut, tapi dia juga memberikan peringatan Subetian belum tentu bisa mengambil atau menaklukkan api spiritual Biyu meskipun dia memenangkan pertandingan. Meskipun sudah mendapatkan peringatan, Subetian tetap berani melakukan taruhan dan cukup yakin dia akan berhasil menaklukkan api spiritual Biyu milik keluarga Qin. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah memasuki altar pertarungan. Taruhan yang dibuat oleh leluhur Qin kepada Subetian membuat semua orang bertanya-tanya karena api spiritual Biyu merupakan harta yang cukup berharga. Akan tetapi Patriark Qin cukup yakin kalau leluhur mereka akan memenangkan pertandingan karena leluhur Qin saat ini berada di ranah Martial King bintang 8. Tanpa ragu, Subetian langsung meminta Ling untuk meminjamkan kekuatan kepadanya karena perbedaan ranah antara dia dan leluhur Qin terlalu jauh. Leluhur Qin juga tampak langsung mengeluarkan sayap ranah Martial King yang dia miliki untuk melawan King Subetian. Bersiapnya mereka berdua untuk melakukan perbaku hantaman juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini langsung dibuka dengan pertarungan antara Subetian melawan leluhur dari keluarga Qin. Dari beberapa gerakan awal terlihat Subetian mampu untuk menandingi kekuatan dari leluhur Qin yang sudah berada di ranah Martial King. Momen ini pun membuat semua orang kaget karena ternyata seorang anak muda seperti Subetian bisa menandingi nenek tua senior seperti leluhur Qin ini. Secara mengejutkan, Subetian menggunakan sebuah domain untuk membawa leluhur Qin masuk ke dalam dunia lain. Terlihat Patriark Qin dan istrinya hanya bingung melihat Subetian dan leluhur Qin berdiam diri di atas udara.
Dengan serangan bela diri sejati, pada akhirnya Subetian berhasil memukul mundur leluhur Qin. Bahkan leluhur Qin sampai menggunakan serangan terkuat yang dia miliki untuk melawan King Subetian kali ini. Setelah beradu serangan terkuat, pada akhirnya leluhur Qin mengakui kalau dia sudah kalah dalam perbaku hantaman. Subetian juga langsung memberikan penghormatan karena leluhur Qin sudah mau melakukan sparring melawannya. Tiba-tiba saja penyakit lama dari leluhur Qin kambuh yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Beruntung Subetian dengan sigap berhasil menangkap dan memberikan pil obat untuk membuat leluhur Qin tersadar kembali. Ternyata pil obat yang diberikan oleh Subetian merupakan pil pemulih nadi yang sementara waktu bisa mengobati luka dalam yang dimiliki oleh leluhur Qin selama ini. Leluhur Qin pun lekas berterima kasih kepada Subetian karena sudah memberikan pertolongan. Dia juga bertanya apakah Subetian sudah menikah atau belum. Subetian tampak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja karena dia saat ini memang belum menikah. Tiba-tiba saja leluhur Qin berkata kalau dia punya seorang jodoh yang bisa menikah dengan Subetian di dalam keluarga Qin. Sontak hal ini pun membuat Patriark Qin kaget dan memberitahukan kalau gadis bernama Chuyu dari keluarga Qin saat ini masih berada di Akademi Xingluo, jadi tidak bisa menikah dengan Subetian. Tapi menurut leluhur Qin, dia bukan ingin menjodohkan Chuyu, melainkan dia ingin menawarkan diri agar Subetian bisa menjadi suaminya. Tentu saja perkataan dari leluhur Qin membuat semua orang kaget, termasuk Bang MC Subetian. Subetian pun berusaha menolak secara halus, namun leluhur Qin malah mengira kalau Subetian setuju untuk menjadikan dia sebagai istri. Bahkan leluhur Qin sudah siap menikah dan bergabung menjadi anggota dari keluarga Su. Karena Subetian sulit untuk menolak secara keras, pada akhirnya dia membuat alasan kalau sudah bertunangan dengan Nona Meilujo. Akan tetapi momen di luar Nurul kembali terjadi di mana leluhur Qin bersedia menjadi istri kedua dari King Subetian. Mau tidak mau Subetian meminta Nona Meilujo untuk mencari alasan agar mereka berdua bisa segera keluar dari tempat ini. Nona Meilujo pun langsung meminta leluhur Qin untuk menjaga sikap karena dia dan Subetian tidak bisa menerima leluhur Qin sebagai istri kedua. Nona Meilujo juga langsung mengajak Subetian untuk pergi ke halaman depan kediaman keluarga Qin untuk mengambil api spiritual Biyu. Di sepanjang jalan Nona Meilujo terus memberikan ejekan kepada Subetian karena kok bisa-bisanya dia diminta menjadi suami dari nenek tua seperti leluhur Qin. Setelah sampai di depan api spiritual Biyu, Subetian langsung membangunkan Ling Er untuk meminta bantuan guna mengambil api spiritual tersebut. Tak butuh waktu lama, Ling Er berhasil menaklukkan api spiritual Biyu dan langsung memberikannya kepada Bang MC Subetian. Tak lama kemudian, leluhur Qin juga datang ke halaman depan sembari kaget karena Subetian tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil api spiritual Biyu. Lagi dan lagi leluhur Qin bersikap manja kepada Subetian sembari berkata kalau dia setidaknya membutuhkan waktu 1 harian untuk mengambil api spiritual Biyu, tapi Subetian hanya butuh beberapa nafas saja. Untuk mengantisipasi kelakuan dari leluhur Qin, Subetian lekas meminta Nona Meilujo untuk membantunya. Setelah Nona Meilujo mengambil 5 bahan obat spiritual yang dijanjikan oleh leluhur Qin, dia pun langsung mengajak Subetian untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Qin. Sebelum Subetian pergi, leluhur Qin meminta bantuan agar sekiranya Subetian menyempurnakan pil pemulih nadi untuk mengobati penyakitnya. Dia juga meminta Subetian untuk mempertimbangkan sekali lagi mengenai pernikahan mereka. Bahkan leluhur Qin rela memberikan semua harta dari keluarga Qin sebagai mahar jika Subetian mau menikah dengannya. Untuk mengantisipasi kelakuan horor dari leluhur Qin lagi, Subetian meminta bantuan kepada Nona Meilujo.
Bang MC juga akan langsung menyempurnakan pil pemulih nadi di tempat ini agar tidak berada di kediaman keluarga Qin lebih lama. Tanpa basa-basi, Su Baitian langsung mengeluarkan tungku pil dan menyempurnakan pil pemulih nadi dari bahan-bahan yang diberikan oleh leluhur Qin sebelumnya. Seperti biasa, fenomena langit langsung terjadi setelah Su Baitian mulai untuk menyempurnakan pil pemulih nadi. Dia juga menggunakan kekuatan api dan es untuk mengantisipasi serangan petir dari fenomena langit. Setelah selesai menyempurnakan pil pemulih nadi, Su Baitian langsung memberikan pil tersebut kepada leluhur Qin. Terlihat leluhur Qin begitu terharu karena Su Baitian sudah rela untuk melawan fenomena langit hanya untuk membuat pil pemulih nadi yang diberikan kepadanya. Bahkan di sini leluhur Qin berniat nyosor dan memeluk Su Baitian. Beruntung Nona Melujo dengan cepat langsung meminta leluhur Qin untuk menjaga sikap. Leluhur Qin juga meminta Su Baitian dan Nona Melujo untuk menginap di kediaman keluarga Qin karena dia sudah meminta orang untuk mempersiapkan kamar mereka. Siapa yang menyangka di sini Nona Melujo mengiyakan permintaan dari leluhur Qin, di mana dia dan Su Baitian akan menginap di kediaman keluarga Qin malam ini. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Su Baitian terlihat baru selesai menyembuhkan diri. Karena malam ini dia dan Nona Melujo berada dalam satu kamar, maka Nona Melujo tidak akan melewatkan kesempatan untuk kembali menggoda Su Baitian. Akan tetapi Su Baitian punya sebuah ide, di mana dia bertanya apakah Nona Melujo masih ingin menaikkan ranah atau tetap berada di ranah Martial King untuk kedepannya. Dengan cepat Nona Melujo menjawab kalau dia sangat senang apabila mendapatkan penerobosan untuk menaikkan ranah. Setelah mendengar jawaban tersebut, Su Baitian membeberkan fakta kalau tubuh 9 yin milik Nona Melujo memanglah cukup kuat, tapi juga mempunyai kelemahan yang cukup fatal. Kelemahan yang dimaksud oleh Su Baitian adalah Nona Melujo tidak boleh kehilangan keperawanannya, atau dengan kata lain tidak boleh berhubungan badan dengan siapapun. Kalau tubuh 9 yin sudah rusak, maka Nona Melujo akan tetap berada di ranah Martial King untuk selamanya. Sontak hal ini pun membuat Nona Melujo kaget dan bertanya apakah penjelasan Su Baitian benar atau tidak. Kalau kau memang tidak percaya, kita bisa mencobanya. Lagi pula aku tidak akan rugi, ucap Su Baitian menggoda Nona Melujo. Nona Melujo pun langsung pergi meninggalkan kamar Su Baitian untuk pergi ke kamar lain yang sudah disediakan oleh keluarga Qin. Setelah Nona Melujo pergi, Su Baitian mencoba untuk melatih api spiritual Biyu yang baru saja dia dapatkan dari keluarga Qin. Dan siapa yang menyangka setelah berlatih, Su Baitian berhasil menerobos 2 tingkatan ranah. Tiba-tiba saja Su Baitian dikagetkan dengan kedatangan dari leluhur Qin yang sudah berada di dalam kamar. Lebih parahnya lagi, leluhur Qin pura-pura kesandung agar dia bisa jatuh di pelukan dari King Su Baitian. Masih cukup beruntung Su Baitian bisa melarikan diri dan masuk ke dalam kamar Nona Melujo. Nona Melujo pun kemudian terbangun dan bertanya kenapa Su Baitian masuk ke dalam kamarnya. Setelah Su Baitian memberitahukan kalau leluhur Qin masuk ke dalam kamarnya, maka Nona Melujo langsung meminta Su Baitian untuk tidur di kamarnya saja malam ini. Nona Melujo bahkan menawarkan agar mereka berakting seperti suami istri agar membuat leluhur Qin tidak mengganggu Su Baitian lagi. Tapi seketika Nona Melujo langsung bad mood karena sadar kalau tubuh 9 yin akan rusak jika dia dan Su Baitian melakukan hubungan badan. Sementara itu Su Baitian sendiri berencana untuk segera pergi dari kediaman keluarga Qin besok pagi dan segera menuju Gunung Salju Dalong. Rencana yang dibuat oleh King Su Baitian untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Qin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Episode kali ini dimulai dengan Nona Melujo yang mempertanyakan kenapa Subetian pergi buru-buru meninggalkan kediaman keluarga Qin. Akan tetapi Subetian tampak hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Nona Melujo. Momen ini pun membuat Nona Melujo mengalihkan obrolan dengan bertanya seberapakah yakin Subetian untuk bisa menaklukkan Tianshui di Gunung Salju Dalong. Subetian pun berkata kalau dia mempunyai 3 jenis api surgawi, jadi kemungkinan 90% bisa menaklukkan Tianshui tersebut. Sontak hal ini membuat Nona Melujo kaget karena menurutnya sudah sejak lama tidak ada orang yang berhasil menaklukkan Tianshui yang berada di Gunung Salju Dalong. Beberapa saat kemudian, Subetian dan Nona Melujo singgah di sebuah restoran untuk mengisi perut mereka. Ketika baru sampai, orang-orang di dalam restoran langsung terpesona melihat kecantikan dari Nona Melujo. Mereka pun lekas menggoda serta mengajak Nona Melujo untuk minum bersama guna menghangatkan badan. Akan tetapi inilah yang terjadi. Yap, benar sekali, pria-pria mesum di dalam restoran habis dibantai oleh Nona Melujo sendirian. Terlihat ada seorang gadis bernama Yoyu dan gurunya yang mengajak Subetian untuk gabung bersama dengan mereka dalam satu meja. Subetian pun lekas bertanya kepada Yoyu kenapa banyak orang yang ingin pergi ke Gunung Salju Dalong pada hari ini. Yoyu secara berbisik memberitahukan kalau ada rumor yang mengatakan harta karun baru saja lahir di Gunung Salju Dalong, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan orang-orang berdatangan. Menurut informasi sudah banyak orang yang masuk ke dalam wilayah Gunung Salju Dalong dan sampai saat ini mereka belum juga kembali. Guru dari Yoyu yang bernama Pak Tuaji memberikan saran agar Subetian dan Nona Melujo segera pulang karena Gunung Salju Dalong terlalu berbahaya. Beberapa saat setelah menyantap makanan, Subetian dan Nona Melujo berpamitan pergi kepada Yoyu dan Pak Tuaji. Di saat yang sama, Pak Tuaji juga segera mengajak Yoyu untuk masuk ke dalam Gunung Salju Dalong dan jangan sampai keduluan oleh orang lain. Ketika Subetian dan Nona Melujo sedang berada di perjalanan, mereka berdua mendapatkan seekor kelinci. Tanpa banyak basa-basi, Subetian langsung membakar kelinci tersebut untuk makan malam mereka malam ini. Terlihat Nona Melujo tampak merajuk karena pada awalnya dia ingin memelihara kelinci tersebut. Akan tetapi setelah mencium aroma daging kelinci bakar, Nona Melujo pun tampak ingin menyantap kelinci itu. Tiba-tiba saja Pak Tuaji dan Yoyu datang menghampiri Subetian sembari berkata kalau Subetian tidak menerima nasihat yang dia berikan. Subetian pun kemudian menjelaskan kalau bahaya dan kesempatan selalu hidup berdampingan, jadi kalau tidak dicoba maka mereka tidak akan pernah tahu. Bang MC juga tampak mengajak Pak Tuaji dan Yoyu untuk makan malam bersama mereka. Karena mereka kebetulan bertemu di perjalanan, maka Pak Tuaji mengajak Subetian dan Nona Melujo untuk pergi bersama-sama. Akan tetapi keselamatan di Gunung Salju Dalong merupakan tanggung jawab masing-masing di antara mereka. Tiba-tiba saja mereka semua mendengar sebuah bisikan yang dimana bisikan tersebut merupakan sebuah hipnotis dari siluman Gunung Salju Dalong. Pak Tuaji yang terkena hipnotis tersebut berhasil menghilangkan pengaruh hipnotis serta kemudian membebaskan Yoyu dan Nona Melujo dari hipnotis tersebut. Di saat yang sama Pak Tuaji meminta Yoyu dan Nona Melujo untuk tetap berada di tempat ini karena dia akan pergi menyelamatkan Subetian yang sudah berjalan jauh ke depan terkena hipnotis. Siapa yang menyangka kalau siluman Gunung Salju Dalong menyerupai wujud dari Xia Fuxin untuk bisa membunuh Subetian. Beruntung di sini Bang MC kita berhasil sadar dengan cepat dan melakukan serangan ke arah siluman tersebut. Meskipun Subetian sempat merasa pusing dan terpengaruh oleh hipnotis yang diberikan oleh siluman, tapi dia tetap mampu keluar dari pengaruh hipnotis dan membunuh siluman Gunung Salju Dalong dengan begitu mudah.
Terbunuhnya siluman tersebut membuat Pak Tuaji cukup kaget. Dia tidak menyangka kalau Subetian mempunyai kemampuan yang begitu hebat karena bisa mengalahkan siluman dengan begitu mudah. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Subetian dan Pak Tuaji kembali untuk menemui Nona Melujo dan juga Yoyu. Terlihat Yoyu menanyakan kabar dari Pak Tuaji apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Pak Tuaji pun menjelaskan kalau dia baik-baik saja dan ternyata orang yang menyerang mereka tadi malam merupakan siluman gunung salju Dalong. Yoyu juga terlihat marah-marah kepada Subetian karena sudah banyak merepotkan gurunya untuk mengalahkan siluman tersebut. Akan tetapi di sini Pak Tuaji menjelaskan kepada Yoyu kalau Subetian tidak butuh bantuannya sama sekali karena dia berhasil mengalahkan siluman salju Dalong sendirian. Sontak penjelasan Pak Tuaji membuat Yoyu kaget. Dia pun kemudian berubah sikap dan langsung mengajak Subetian untuk menjadi murid di akademi tempat dia belajar pada saat ini dan mendapatkan bimbingan langsung dari Pak Tuaji. Subetian lekas berterima kasih atas tawaran yang diberikan oleh Yoyu, tapi pada saat ini Bang MC sudah terbiasa hidup bebas, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam akademi tempat di mana Yoyu berada. Subetian juga langsung mengajak Nona Melujo untuk segera melanjutkan perjalanan menuju Gunung Salju Dalong. Terlihat di sini Yoyu sedikit kecewa dengan keputusan Subetian, akan tetapi dia tetap legowo serta kembali mengikuti Bang MC untuk pergi ke tempat yang sama. Baru saja beberapa saat melanjutkan perjalanan, mereka berempat sudah terkena badai salju yang begitu kuat. Kejadian ini membuat Pak Tuaji sadar kalau saat ini mereka sedang berada di dalam sebuah formasi badai salju dan akan terus-terusan berada di tempat ini. Sebagai upaya menghilangkan badai salju, Pak Tuaji lekas mengeluarkan kemampuannya untuk menghancurkan mata formasi. Akan tetapi Pak Tuaji gagal karena formasi badai salju tidak mudah untuk dihancurkan. Di saat yang sama, Nona Melujo hanya tersenyum sembari meminta Yoyu dan Pak Tuaji untuk tidak khawatir karena di sini masih ada Subetian yang bisa menghilangkan mata formasi badai salju. Tanpa berlama-lama, Subetian langsung menggunakan kemampuan penglihatannya untuk memantau di manakah arah mereka bisa keluar dari formasi badai salju saat ini. Setelah melihat sekilas cahaya, Subetian pun langsung berjalan ke arah cahaya tersebut diikuti dengan Nona Melujo. Sementara itu Yoyu bertanya kepada gurunya apakah mereka harus mengikuti Subetian pada saat ini, dan karena tidak punya pilihan lain maka Pak Tuaji memutuskan untuk mengikuti Subetian. Setelah berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka semua menemukan jalan keluar dari badai salju. Baru saja keluar, Yoyu langsung mendapatkan gangguan dari embun es kristal yang memang hanya ada di Gunung Salju Dalong. Tanpa ragu, Yoyu pun langsung mengejar embun es kristal tersebut karena embun es kristal dipercaya merupakan embun legendaris. Meskipun sudah bersusah payah, tapi terlihat embun kristal tidak mudah untuk didapatkan. Di saat yang sama, Nona Melujo bertanya apakah Subetian akan menangkap embun kristal atau tidak. Bang MC kemudian menjelaskan kalau tidak semua orang bisa menangkap embun kristal tersebut, akan tetapi dia mempunyai sebuah cara dan akan mencoba menangkap embun kristal sebanyak mungkin. Subetian kemudian meminta bantuan dari Ling Er untuk menangkap semua embun kristal yang berada di tempat ini. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ling Er, Subetian bisa mengetahui lokasi tepat dari embun kristal, jadi tentu saja memudahkan bagi King Subetian untuk menangkap banyak embun kristal di tempat ini. Setelah beberapa saat, Subetian banyak sekali mendapatkan embun kristal. Sontak hal ini membuat Yoyu bertanya-tanya bagaimana Subetian bisa mendapatkan embun kristal dengan begitu mudah. Dengan santuinya Subetian berkata kalau dia memiliki indera keenam yang memudahkannya untuk menangkap embun kristal. Ketika Bang MC sedang bercanda dengan Yoyu, tiba-tiba saja ada serangan yang mengarah kepada mereka berdua. Beruntung Subetian memiliki refleks yang cepat untuk menghalau serangan tersebut.
Ternyata serangan kepada Subetian berasal dari dua praktisi yang merasa tidak senang karena Bang MC sudah menangkap embun kristal tanpa izin dari mereka berdua. Terlihat Pak Tuaji mengenal dua orang ini dan menjelaskan kalau embun kristal tidak mempunyai pemilik, jadi siapapun bebas untuk mendapatkannya. Di saat yang sama Pak Tuaji meminta Yoyu untuk segera pergi karena mereka berdua merupakan praktisi dengan ranah yang cukup tinggi. Diketahui selama bertahun-tahun mereka juga sudah menguasai tempat ini. Akan tetapi Nona Melujo meminta Pak Tuaji dan Yoyu untuk tenang karena Subetian akan melindungi mereka semua dari ancaman praktisi di hadapan mereka. Benar saja hanya dengan beberapa kali serangan, King Subetian berhasil mengalahkan satu orang praktisi dengan begitu mudah. Bang MC kemudian mengarahkan pedangnya karena sekarang adalah giliran satu orang praktisi lagi. Sama seperti halnya praktisi pertama, Subetian juga tidak mendapatkan kesulitan berarti untuk membuat praktisi kedua terkapar tidak berdaya. Momen ini pun membuat Pak Tuaji hanya terpesona melihat kemampuan hebat yang dimiliki oleh Bang MC kita. Keberhasilan Subetian mengalahkan dua orang praktisi kuat sekaligus juga menutup episode kali ini ya guys.